warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Yeyet Husnawati, Sarjana Pendidikan, Kepala SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Yang kami hormati Ibu Neneng Komala, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7 selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif di lingkungan SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah terhadap ajaran beliau mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, sebelum acara paparan aksi nyata modul 14 tentang penerapan budaya positif di lingkungan SDN Mampang Perapatan 02 Pagi, marilah kita buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Neneng Komala, Sarjana Pendidikan, untuk memberikan pemaparan. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Ibu Neneng Komala, Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Yeyet Husnawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Yeyet Husnawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahadi sebagai pembawa acara yang sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan sambutan terkait kegiatan aksi nyata dari guru CGP Ibu Neneng terkait masalah tentang budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi warga sekolah, bagi kita semua, bagaimana untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeyet Husnawati yang telah memberikan sambutan sebagai pengantar dari acara pembahasan modul 14 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Komala. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Mahadi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian atas waktunya yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin yang dimiliki yang berasal dari internal diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi intrinsik atau internal dalam diri kita, maka
ditakdirkan kita. Latar belakang dari budaya positif yang akan kita terapkan adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suasana kebutuhan positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan sekitarnya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Walau bagaimana, sebagai guru kita dapat menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana murid memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, berekspresi, dan berkreasi. Dengan begitu, murid dapat menyongsong masa depannya dengan lebih merdeka. Mereka dapat menggali potensi diri yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga cita-cita yang mereka ingin dapatkan di masa depan akan dapat tercapai. Mohon maaf Bapak Ibu semua, berhubung tadi ada kendala teknis saat saya share PPT-nya, jadi mohon maaf bila penampilannya seperti ini. Baik, kita lanjut mengenai budaya positif. Dalam budaya positif kita akan mempelajari atau membahas mengenai 7 hal, di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, keyakinan kelas, lalu yang keempat kebutuhan dasar manusia, berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga retribusi. Untuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, menyediakan lingkungan positif, aman, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka serta mandiri. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bapak Ibu guru, kita perlu dan harus membiasakan para siswa untuk selalu disiplin. Tidak hanya dalam kesehariannya di kelas maupun di sekolah, namun kita juga harus membiasakan siswa untuk selalu berdisiplin dimanapun mereka berada, kapanpun itu. Jadi anak-anak bukan karena keterpaksaan, tetapi merupakan kesadaran diri yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara merupakan hal yang sangat-sangat diperlukan oleh para siswa, di mana pendidikan haruslah berpusat pada siswa, memerdekakan siswa, di mana siswa belajar dengan bahagia, dengan senang, sehingga timbul dalam diri mereka untuk dapat belajar yang menyenangkan, tidak ada keterpaksaan, dan juga siswa dapat mengembangkan kreativitas mereka agar mereka di masa depannya dapat mengembangkan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan, terutama mereka bisa membangun negeri, menjadikan masa depan yang lebih baik, tidak hanya pada diri mereka, namun juga pada orang-orang di sekitar mereka. Seperti itu. Belajar itu terdapat perbedaan zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu belajar berdasarkan kodrat alam dan zamannya, di mana siswa pada zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda keadaannya, berbeda kondisinya.
Ya, zaman dulu belum ada teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini. Siswa hanya menerima materi dari guru dan mereka tidak bisa menggali potensi, tidak bisa mencari pengetahuan di luar yang diberikan oleh guru. Namun sekarang para siswa mereka dapat mencari pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu dari buku yang ada di sekolah maupun perpustakaan, atau mereka bisa ke toko buku, dengan media online juga bisa, aplikasi yang memuat buku-buku ya, pengetahuan. Lalu anak-anak juga bisa mengakses dari internet. Berbagai aplikasi ada, baik itu media sosial maupun dari aplikasi lain penunjang untuk belajar. Seperti itu. Bapak Ibu Guru, silakan saksikan video berikut. Kita akan melihat bagaimana perubahan zaman mempengaruhi cara belajar siswa, baik itu dalam hal media yang diperlukan, tata cara pembelajaran, ataupun hal lainnya. Silakan kita simak bersama ya. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan juga banyak terjadi pada dunia pendidikan. Saat menjadi seorang siswa, pasti ada guru yang akan merasakan perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan siswa zaman sekarang. Begitupun dengan cara belajar, pasti juga terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Berikut ini adalah 5 perbedaan cara mengajar guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang versi fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, teaching style. Pendidikan zaman dulu kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher central. Guru menjadi sumber utama belajar karena buku pada zaman dulu adalah barang mahal dan tidak semua siswa memiliki kemudahan mengaksesnya. Dunia pendidikan merupakan diri. Yang pertama, teaching style. Pendidikan zaman dulu kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher central. Guru menjadi sumber utama belajar karena buku pada zaman dulu adalah barang mahal dan tidak semua siswa memiliki kemudahan mengaksesnya. Dunia pendidikan zaman sekarang mengenal yang namanya merdeka belajar dan mengajar guru zaman sekarang yang berpusat pada siswa atau student center. Siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri, dan guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar sekali. Kemudian menulis buku dan juga informasi melalui internet membuat siswa dapat belajar dari mana saja. Yang kedua, teacher-student interaction. Perbedaan pendidikan dulu dan sekarang yang terlihat terletak pada interaksi guru dan siswa. Zaman dulu berasa yang sangat romantis sekaligus ditakuti karena ada papan mengenai guru seperti guru saja siswa sudah layak ketemukan. Berbeda dengan guru zaman sekarang, guru memiliki peran yang sangat banyak, tidak hanya sebagai guru mengajar orang tua, guru juga dapat menjadi siswa. Saat ini sudah sangat banyak dari siswa dapat bebas cerita dan memberinya. Membuat siswa dan guru zaman sekarang yang berdekatan menjadi pendidikan dan lebih akrab. Yang ketiga, teknologi use in teaching. Pendidikan zaman dahulu tak tertulis dan orang bersifat adalah senjata utama guru saat mengajar. Pendidikan yang digunakan juga biasanya berupa alat peraga atau benda aslinya. Tidak hanya mengoperasikan komputer, guru meskipun juga sering memanfaatkan berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Salah satu pengembangan teknologi yang sering digunakan oleh guru adalah untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, assignment atau task given. Guru zaman sekarang sudah menerapkan berbagai jenis tugas untuk mendukung perkembangan belajar siswa. Jangan guru memberikan tugas berupa proyek pada siswa. Berbagai kelebihan itu membuat siswa-siswa lebih kreatif dan juga dapat melatih kemampuan siswa untuk bekerja dalam tim. Siswa sekarang juga memiliki banyak pilihan dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas yang dikerjakan berupa video, infografis, proyek, gambar, dengan media sosial, dan lain sebagainya. Jadi siswa dengan sekarang tugasnya lebih bervariasi, yakni sebagai step or app, atau paper tanpa saja.
Yang kelima, Everyone and punishment. Di zaman sekarang punishment yang diberikan oleh guru sudah tidak berbentuk kompetisi lagi. Bisa melakukan adalah seringkali konsekuensi yang diberikan lebih pada konsekuensi akademis, misalnya membaca buku kemudian membuat resensi, diberikan peringatan secara lisan atau memberi siswa untuk diaskan guru saat mengajar keras. Reward yang diberikan guru zaman sekarang juga lebih beragam, mulai dari ujian, memberikan bintang atau poin, atau menjadi siswa yang berprestasi menjadi leader di kelasnya. Demikian alasan 5 perbedaan cara mengajar guru zaman dulu dan guru zaman sekarang versi fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Oke, Bapak Ibu semua. Tes. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Bapak Ibu semua sudah menyaksikan video yang tadi saya tayangkan mengenai paradigma perubahan belajar ya. Perubahan paradigma belajar. Bila mana kita perhatikan pada video tadi, bahwa terdapat berbagai hal, diantaranya 5 perbedaan pembelajaran pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Diantaranya yaitu teaching style, ya. Pada zaman dulu pembelajaran itu teaching center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya. Pada zaman dulu mohon maaf bila ada suara berisik di luar, untuk terganggu, mohon maaf. Bapak Ibu, zaman dulu siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Mereka tidak diberikan stimulus untuk mencari atau menemukan sendiri dari permasalahan pembelajaran. Ketika mereka tidak mengerti, mereka akan menunggu dari guru untuk memperoleh sebuah jawaban. Dan guru pun masih menggunakan metode ceramah atau satu arah dari guru ke siswa. Ya, jarang sekali siswa itu dirangsang atau diminta untuk kreatif atau inovatif atau mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, ya. Tapi berbeda dengan guru zaman sekarang atau pembelajaran zaman sekarang, di mana zaman sekarang pembelajaran itu berpusat pada siswa, ya, berpusat pada siswa, di mana siswa yang menggali sendiri, siswa yang eksplor sendiri. Ketika guru memberikan suatu permasalahan dalam pembelajaran, sebagai contoh, perlu dilakukan penelitian atau percobaan. Contohnya, anak-anak mempelajari materi sifat cahaya, ya. Maka mereka akan diminta guru untuk melakukan percobaan, bisa dengan cakram warna, bisa juga mereka menggunakan berbagai hal untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Jadi, kalau zaman sekarang tidak hanya anak-anak disuapi oleh gurunya, ya, tapi mereka juga diminta untuk mencari dari permasalahan yang diberikan atau pembelajaran lain. Contohnya IPAS, ya, dalam kurikulum Merdeka sekarang, anak diminta untuk mengetahui bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, dari misalnya dari mulai kecambang sampai dia tumbuh tunas, ya. Anak-anak dapat melakukan percobaan dan mencatat hasilnya, entah itu setiap hari atau setiap minggu, mengukur pertumbuhan dari tanaman. Anak-anak tahu sendiri, dengan dia mencari jawaban sendiri, dia memberikan kesimpulan sendiri, yang mengolah informasi sendiri, mereka akan lebih paham, ya, ketimbang
tidak bisa melihat secara langsung, mereka hanya seperti orang berkhayal, ya, gitu. Berikutnya, teacher-student interaction. Teacher-student interaction, pendidikan zaman dulu dan sekarang. Dulu guru itu adalah sosok yang dihormati dan ditakuti, ya. Jangankan gurunya di depan mereka, baru suara ketukan sepatunya anak-anak di sini udah nggak boleh takut. Saking mereka hormat dan takut pada guru. Mereka merasa guru itu ngomong yang menakutkan, yang terlalu jauh di atas dia, sehingga ketika dia bertemu guru, jangankan bicara, menyapa, melihat wajahnya si guru aja takut. Horor menurut mereka, ya. Walaupun tetap rasa hormatnya lebih tinggi pada guru, ya. Mereka itu menganggap guru seperti dewa, gitu. Tetapi mereka tidak berani untuk berinteraksi dengan gurunya. Jadi, seperti saya bilang tadi, dalam teaching style itu, guru itu hanya metodenya nama, pembelajaran satu arah, seperti itu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, guru memiliki peran yang banyak sebagai pendidik, pengajar, guru, orang tua, dan teman. Di sekolah, gurunya sebagai guru. Ketika anak ingin bertanya mengenai pembelajaran, mereka akan dengan nyaman bertanya, Pak, Bu, saya nggak mengerti, yang itu bisa diulangi lagi. Materi ini saya belum paham, bisa diulangi lagi. Anak akan dengan nyaman bertanya pada gurunya. Guru juga sebagai orang tua. Kadang anak dia memiliki persoalan, permasalahan, dengan mudah bercerita pada gurunya. Ketika dia merasa nyaman dengan gurunya, anak akan bercerita. Tadi di rumah begini-begini, papa atau mama begini-begini. Anak akan cerita pada gurunya. Dan hal itu mereka tidak canggung, tidak malu, tidak takut untuk bercerita. Karena mereka merasa guru itu orang tua aku juga. Aku pengen curhat, seperti itu, ya. Dan mereka merasa guru itu teman. Kenapa mereka merasa sebagai teman? Apakah guru itu tidak dihormati layaknya guru? Bukan. Mereka dapat dengan akrab pada guru. Tidak merasa ada jenjang yang jauh, yang tinggi antara siswa dan guru. Tapi mereka merasa teman ketika guru, ayo anak-anak, kita belajar. Mereka akan dengan senang hati, ayo Bu, ayo Pak. Bahkan sampai lompat-lompat kegirangan ketika gurunya mengajak belajar. Disitulah pembelajaran yang berpihak pada siswa, di mana siswa merasa nyaman, merasa senang, mereka dengan hati yang happy, mereka bisa belajar, tidak merasakan ketakutan. Karena saya sendiri dulu pernah mengalami, ada satu guru saya yang saya mungkin terlalu menghormati beliau, sehingga ketika beliau mengajar, saya nggak berani bergerak. Begitu. Beda dengan siswa zaman sekarang, ya. Mereka akan dengan senang hati, Pak, Bu, saya bertanya. Dengan hati yang gembira, mereka akan bertanya. Bukan berarti guru zaman dulu itu seperti monster dan siswanya itu sudah ngumpet semua ketika gurunya masuk. Bukan seperti itu, karena terlalu hormatnya pada guru sehingga mereka merasakan jenjang yang jauh. Mau bertanya takut, mau jangankan mau curhat ya, mau bertanya takut, mau minta ulangi materi yang belum dipahami juga takut, seperti itu, ya. Student interaction dengan zaman sekarang yang mengalami perubahan, seperti tadi saya dari Wantara bilang, anak-anak belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, perubahan zaman inilah yang membentuk karakter siswa berbeda dengan siswa pada zaman dulu, seperti itu. Berikutnya, teknologi used in teaching, ya. Pada zaman dulu guru mengajar itu
materi itu mereka menggunakan kapur tulis. Tidak ada warna-warni, cuma ada dasarnya backgroundnya hitam, alat untuk menulisnya hanya kapur tulis yang berwarna putih. Jadi anak-anak tidak merasa pembelajaran itu penuh warna-warni. Ya, dulu anak-anak juga belajar menggunakan media benda yang asli. Guru memberikan media benda yang asli. Contoh, ketika mereka harus mempelajari tentang bentuk-bentuk daun contohnya, guru akan memberikan benda-benda daun. Ini daun yang bergerigi akan dibawakan ke kelas. Ini daun yang bentuknya memanjang, ya. Ini daun yang bentuknya oval. Oh begini, bergantian pegang daun. Memang pembelajaran dengan benda asli bagus, tapi anak juga butuh variasi. Ya Bapak Ibu ya. Contoh, disajikan dulu dalam bentuk gambar. Anak-anak, ini macam-macam daun. Ya, bentuk-bentuk daun. Seperti apakah daun bergerigi, yang bentuknya oval, yang bentuknya memanjang, ya? Seperti apa? Nanti kita akan saksikan benda aslinya. Lalu anak-anak bisa disajikan video dulu, ya. Setelah anak-anak lihat video, baru guru akan mengajak ke lapangan langsung melihat bentuk-bentuk daun. Oh ini yang bentuknya bergerigi ya Pak, Bu. Oh ini yang bentuknya memanjang ya. Nah, anak-anak juga bisa diberikan tugas mencari daun, mempelajari, lalu menulis laporan. Di situ anak-anak akan mengeksplor sendiri, ya. Oh daun yang bentuknya opal ini daun sirih bentuknya opal. Oh daun suji yang bentuknya memanjang, ya. Atau yang lainnya, rumput pun bentuknya memanjang, ya. Oh daun yang bentuknya berjari 5 itu daun singkong contohnya. Anak-anak jadi mengerti bentuk daun sekaligus nama tanamannya, nama daunnya, ya, dari pohon apa. Itulah perbedaan dari pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Di samping itu, anak-anak dapat menggunakan berbagai media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan guru. Guru bisa menyajikan dengan mengirimkan link YouTube agar di rumah anak-anak bisa menyaksikan kembali video penjelasan mengenai materi yang diajarkan. Yang kedua, bisa memberikan game online. Game online ini bukan seperti Mobile Legends atau macam-macam ya. Game online yang anak-anak sering pakai bukan, tetapi game yang bersifat mendidik. Ya, banyak sekali game-game seperti Quizzes, Wordle, ya, dan lain sebagainya. Bisa macam-macam ya. Kebetulan kemarin pada masa pandemi corona melatih guru-guru untuk lebih berkreatif, ya, sehingga banyak dari guru-guru yang sekarang lebih melek teknologi, ya, ketimbang guru-guru sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kita pembelajaran hanya mengandalkan benda-benda yang ada di sekitar, ya. Kita pembelajaran mengandalkan sudah media yang ada di sekolah saja, seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi tidak mau melakukan inovasi, ya, baik itu sendiri secara individu maupun kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan ide-ide pembelajaran. Berikutnya assignment atau task given, ya. Zaman dulu guru memberikan tugas berupa teks tertulis saja. Anak dikasih soal 5 atau 10 atau 15 atau 20. Ini PR di rumah kerjakan. Dan sampai sekarang pun beberapa orang tua masih memiliki mindset yang sama, bahwa dengan guru kasih PR tertulis, anak jadi belajar Bu. Kan kemarin dikasih tugas proyek untuk mengerjakan di rumah, praktek, eksperimen. Itu bukan PR Bu. Kalau belum nulis, saya rasa anak saya bukan ngerjain PR, dia masih main-main. Apaan Bu? Di potret sama tanaman, main kamera handphone. Saya tahu Bu, anak saya main game. Ternyata orang tua pun masih berpikir model lama, ya. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang berupa eksperimen itu melatih anak untuk mengeksplor sendiri, ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang guru-guru memberikan tugas
melatih daya kreativitas mereka, sehingga siswa akan dengan mudah, ya, akan dengan mudah memahami suatu materi yang diajarkan, seperti itu. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara murid dan guru. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi diri dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Sangat sulit bagi siswa untuk memahami, apa itu arti disiplin kalau bukan dari gurunya sendiri yang membiasakan setiap hari, kalau bukan dari orang tuanya sendiri yang membiasakan setiap hari. Anak tidak akan bisa melaksanakan kedisiplinan diri bila tidak dibiasakan. Contoh yang paling sederhana, ketika mereka makan, mereka kalau dibiasakan dari kecil makan yang bersih, tidak tumpah-tumpah ke pinggir, ke kiri, ke kanan. Kalau mereka dibiasakan sadar diri, mereka akan sampai dewasa makan dengan yang bersih, tidak tumpah-tumpah ke kanan ke kiri. Dan biasa membawa piringnya ke dapur, seperti itu. Ya. Lalu pembiasaan juga bisa dilakukan ketika anak bangun tidur. Mereka terbiasa membereskan tempat tidurnya. Akan seperti itu sampai mereka dewasa. Lain halnya dengan anak-anak yang dimanjakan oleh orang tua. Tidak ada motivasi internal itu dalam dirinya. Karena mereka selalu beranggapan biarin aja, nanti mama yang beresin. Biarin aja, nanti papa yang bilang dedek nggak usah, biar mama aja yang ngerjain. Bila dari kecil anak dibiasakan seperti itu, sampai dewasa pun tidak akan punya kedisiplinan diri. Begitupun di sekolah, siswa dengan teratur akan masuk kelas bila mendengar suara bel, tanpa gurunya harus ngomong pak speaker yang kencang, ayo masuk kelas. Ya, mereka akan terbiasa begitu dengan suara bel, itu waktunya masuk kelas. Bel berikutnya, itu waktunya istirahat. Bel berikutnya lagi, itu waktunya masuk setelah istirahat. Dan terakhir, bel berikutnya, itu waktunya pulang. Ya, jadi anak-anak akan terbiasa dengan sendirinya. Ya, tapi bila dari awal tidak dibiasakan, mau suara bel pun, gong pun, ya, speaker yang paling kencang pun, bila mereka tidak terbiasa dengan tanda-tanda harus masuk kelas, harus istirahat, harus pulang, ya, mereka akan dengan mudahnya, capek belajar, malas ngerjain tugas yang sulit, saya mau pulang aja. Dan tidak ada disiplinan, ya. Disiplin diri adalah hal yang positif bagi siswa. Hal ini merupakan perilaku yang efektif antara murid dan guru. Tidak hanya murid, guru pun punya rasa kedisiplinan. Mereka tidak terpaku dari ujian
godaan orang, mungkin saya lebih baik jalan pagi datang ke sekolah, ntar kan dipuji sama kepala sekolah, atau biarin nanti teman-teman jadi puji saya guru teladan, atau takut saya telat, malu saya diketawain sama teman-teman, malu saya diketawain sama murid-murid. Nah, itu bukan motivasi yang baik, dan nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Ya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu mengenai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sini ada temannya, di mana setiap siswa itu bisa menghasilkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan, ngobrol dan sebagainya, ya. Bisa. Caranya dari mana, Bapak Ibu? Caranya dari budaya positif. Budaya positif yaitu disiplin positif. Dengan anak-anak selalu berdisiplin, disiplin sikap, disiplin belajar, disiplin belajar, bersikap, belajar, lalu apa? Mereka mau melakukan kewajibannya. Dengan itu mereka mendapatkan haknya. Ya, dari hak itu mereka memiliki ini semua. Itu akan memicu berbagai sifat-sifat positif dalam diri. Ya, anak akan lebih mandiri, anak akan lebih kreatif, bernalar kritis. Dalam belajar mereka akan terpacu dalam persaingan sehat. Ya, di sini kita tidak perlu takut menciptakan generasi Indonesia yang tidak hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun generasi Indonesia yang benar-benar kuat, terampil, cerdas, ya, cerdas dan berjiwa pemimpin masa depan. Kita jangan takut memiliki impian seperti itu. Karena pada dasarnya siswa seluruhnya bisa memiliki sikap yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Begitu. Berikutnya Bapak Ibu, dalam budaya positif terdapat keyakinan kelas bersama. Ya, di kelas perlu nggak sih memiliki keyakinan kelas? Perlu, harus malah. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak itu memiliki keterikatan akan janjinya. Apa sih yang mereka inginkan di kelas itu? Bu, saya pengen rajin belajar. Saya pengen rajin mengerjakan tugas. Saya pengen menjaga kebersihan kelas. Saya pengen kelas saya itu tertib dan nyaman. Gak ribet Bu teman-teman saya Bu. Saya pengen saya dan teman-teman membuang sampah pada tempatnya. Jadi kelas saya bersih dan nyaman. Bu, saya pengen juga Bu, gak ada yang berantem, gak ada yang berkelahi. Itu sekelumit dari banyaknya keinginan anak ketika saya tanya di kelas. Ya, jadi pada gambar ini Bapak Ibu bisa menyaksikan anak-anak yang menulis dan menempel sendiri. Ya, janji diri mereka apa, keinginan mereka apa. Terus seandainya mereka melanggar, apa yang akan mereka lakukan? Ya, kita akan menyaksikan sebuah video ketika anak-anak melakukan keyakinan kelas. Ya, mohon maaf videonya nggak bisa diputar ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya anak-anak melakukan keyakinan kelas ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini kertasnya warna-warni, kan memang anak-anak senang warna-warni.
kami. Mereka membawa meminta sticky note yang berwarna-warni. Ketika saya bilang, yuk kita bikin keyakinan kelas itu apa sih Bu? Janji diri. Janji diri itu apa sih Bu? Kita pengen menciptakan kelas yang lebih baik. Kita ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi kita semua. Oh berarti jangan ada pertengahan di kelas ya Bu? Anak langsung bilang gitu. Oh berarti kelasnya bersih ya Bu? Oh berarti kelasnya nyaman. Oh berarti tidak ada perbedaan ya Bu? Karena anak-anak merasa mentang-mentang badan saya gendut, saya dikatain. Mentang-mentang badan saya kurus, saya dikatain. Mungkin dengan keyakinan kelas nggak ada yang ngatain saya lagi. Mungkin dengan adanya keyakinan kelas, teman-teman saya nggak ada yang terlambat ke sekolah Bu. Nah, keinginan guru juga sama. Kalau muridnya tidak terlambat, guru pun senang. Karena kalian bisa belajar bersama. Kalau dia terlambat, kan ketinggalan materi. Betul Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Kalau anak ketinggalan materi, moodnya sudah turun, sudah nggak semangat di kelas. Begitu. Apa yang ingin dicapai dalam bentuk keyakinan kelas? Anggota kelas mengerti haknya di kelas. Mereka tahu dengan adanya keyakinan kelas mereka punya hak untuk belajar yang nyaman dan menyenangkan. Seperti itu. Anggota kelas mengerti kewajiban di kelas. Anak-anak tahu bagaimana mereka menjalankan kewajibannya di kelas. Seperti itu. Terkadang anak-anak tahu kewajiban tapi tidak melaksanakan. Ya, dengan adanya keyakinan kelas, guru tinggal berkata, masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih Bu? Oh iya Bu, saya tahu. Saya tidak boleh melanggar Bu, karena itu saya sendiri yang buat Bu. Mereka akan dengan sadar diri, oh iya, saya sendiri yang bikin, masa kita yang melanggar, gitu. Ya, lalu anggota kelas bisa saling menghargai. Yang dulunya merasa laki-laki atau merasa perempuan saling menjelekan. Laki itu yang respect. Nah, nggak bukan ya laki-laki pun nyalain yang perempuan. Anak perempuan tuh awal mulanya mereka tuh jadi kita melanggar. Sekarang tidak ada lagi. Soalnya di antara janji anak-anak itu apa? Mereka itu bersedia saling menghargai. Tidak ada perbedaan. Seperti itu. Lalu anak-anak dapat selalu bersikap positif. Ya. Bersikap positif apa sih? Seperti yang saya bilang, dari budaya positif sehari-hari di sekolah, di rumah, anak akan memiliki sikap yang positif dalam diri. Seperti itu. Ya. Senantiasa menjadi yang terbaik. Setiap siswa pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Karena ada motivasi dalam dirinya. Ya. Kalau saya bisa menjalankan kewajiban saya sesuai kesepakatan yang saya buat bersama rekan-rekan saya, teman-teman saya akan menjadi yang terbaik. Terutama bagi diri saya sendiri. Seperti itu. Lalu saling menghormati sesama anggota kelas. Anak-anak pun akan dapat saling menghormati. Itu sudah otomatis. Mereka tidak akan saling menjelekkan satu sama lain. Mereka akan saling menghargai, saling menghormati. Ketika teman kesulitan saling menolong, saling membantu. Ya, tidak ada yang berpikir masing-masing individu. Lu gua contohnya nggak ada. Mereka ayo kita bantu, ayo kita bareng-bareng, ya. Karena itu sudah melalui pembiasaan. Lalu berkomitmen pada setiap tugas. Jadi anak-anak sudah sadar diri, nggak harus diingetin sama orang tua, ya.
kewajiban, ya. Jadi orang tua tidak membiasakan hal baik pada anaknya, seperti itu. Makanya dengan dilatih setiap hari, dibiasakan, maka anak dapat berkomitmen pada tugasnya masing-masing, seperti itu. Ini Bapak Ibu, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Betul, ada 5. Ya, masih malu-malu nih Bapak Ibu ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang paling pertama itu untuk survival. Manusia perlu makan untuk tubuhnya bugar, sehat. Perlu vitamin, perlu minum, ya. Ya. Makanan tidak hanya yang berat seperti karbohidrat, kadang kita juga butuh cemilan, ya, cemilan 10, ya, cemilan. Agar apa? Terkadang kita kan tidak ingin kenyang, ingin iseng, ya. Itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Terkadang entah sehat lima sempurna, ya. Kita juga tiap hari perlu susu. Biar apa? Biar kuat, biar sehat. Apalagi ibu-ibu yang usianya udah di atas 25 tahun, apalagi di atas 50 tahun, itu susu untuk pertumbuhan tulang itu, untuk kekuatan tulang perlu, ya Bapak Ibu, ya. Kita ini mengajar tidak hanya santai-santai leha-leha. Kita duduk untuk koreksi tugas anak-anak. Kita berdiri keliling memeriksa tugas anak-anak. Bagaimana mereka belajar, ya. Kita juga butuh, ya, butuh makanan yang bisa menunjang kita bekerja, kita mengajar, ya. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima telah menjalani. Kita sebagai manusia ini makhluk sosial, Bapak Ibu, ya. Kita itu butuh disayang, dihargai, dihormati. Kita ini bukan makhluk individu, kita butuh orang lain. Kadang kita butuh bantuan dari orang lain, kita tidak bisa melakukan semuanya serba sendiri. Seperti itu. Lalu ada lagi penguasaan power, kita butuh diakui. Ya, kita tidak bisa bekerja itu sendiri. Kita butuh diakui pekerjaan kita, ya. Bagus tidaknya kita butuh pendapat dari orang lain. Tapi terkadang ada orang yang rasa egonya tinggi, dia tidak peduli dengan sekitarnya. Dia ingin I am the one, I am the top. Saya harus menjadi yang teratas, tertinggi, nomor 1. Yang lain go away, ya. Yang lain mikir begini. Ada. Tapi intinya semua orang ingin diakui, entah diakui ke apa keadaannya, entah diakui pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu kebebasan atau freedom, semua orang butuh kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkreasi, bekerja, mengekspresikan diri, ya. Semua orang butuh kebebasan. Tapi bila seseorang sudah dikekang, maka kreativitasnya otomatis akan ikut terkekang, tidak berkembang, seperti itu, ya. Lalu ada lagi kesenangan apa? Setiap manusia itu butuh happy. Kesenangan orang berbeda-beda. Ada yang senangnya musik, ada yang senangnya menulis, ada yang senangnya nonton, ada yang senangnya membaca, ada yang senangnya olahraga. Masing-masing orang punya kesenangan masing-masing. Ya, saya sendiri paling senang dengan musik. Kadang dengan suara ngaji, ya, mental, itu membuat hati saya tenang. Kadang saya juga senang nonton. Kalau ada film-film yang seru, ya, zaman dulu ya banyak yang film action itu, ya, hero-hero itu, ya, yang bikin kita termotivasi. Untuk apa? Bukan kita jadi jagoan, bukan. Kita jadi memiliki keberanian dalam bekerja, ya, memiliki keberanian dalam bersikap, tidak mudah direndahkan oleh orang lain.
Jadi secara tidak langsung kita ingin membangun rasa positif dalam diri. Ya. Menurut Gary Wilson-nya, dalam bukunya Restructuring Disiplin, ya ada motivasi perilaku manusia. Di antaranya menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini dari eksternal, luar diri ya. Lalu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu bentuknya eksternal juga, dari luar diri ya. Lalu menghargai diri sendiri, apa yang terjadi jika saya melakukannya, itu dari internal. Dari ketiga ini, mana sih yang kira-kira motivasi terbaik? Yang ketiga ini, motivasi terbaik dari ya, menghargai diri sendiri dan apa yang terjadi jika saya melakukan. Tapi pada umumnya orang-orang itu ya sekarang antara dua, motivasi misalnya dalam bekerja. Kalau siswa itu datang ke sekolah, ya kita bekerja atau siswa yang datang ke sekolah, motivasinya takut dihukum bapak datang. Seorang karyawan takut gajinya dipotong kalau ada. Itu motivasi, tapi karena faktor luar, dia takut sesuatu yang merugikan dirinya. Kalau aku nggak masuk antara dua, jodoh sama mamaku atau jodoh sama guru pak guru, atau nilaiku nanti dikurangin, atau aku kalau alfanya kebanyakan, repot rapotku merah semua. Itu anggapan anak. Bagi orang yang mau ya, waduh gajinya dipotong ini, waduh nilainya jelek ini, saya bisa dapat C ini, kostum sering nggak datang bisa dapat B malah nilai saya. Ya. Lalu ada juga ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan itu apa sih? Nggak selalu berupa duit, ujian juga bisa. Kalau saya datang lebih pagi, saya dipuji teman saya dipuji atasan saya. Keren ini, ibu ini, bapak ini, datangnya selalu on time, hebat, tepat waktu, contoh yang baik ini. Langsung yang dipuji, besok datang lebih pagi lagi, dia bisa dipuji banyak hal lagi. Atau si anak dijanjikan oleh gurunya, siapa yang datang paling pagi dapat hadiah dari guru, permen, atau coklat, atau pulpen gratis, atau pensil. Guru kasih yang datangnya paling pagi, berbondong-bondong itu anak datang pagi, karena ingin mendapatkan imbalan hadiah. Tapi bagi orang yang melakukan suatu kewajiban, ya, dengan menghargai diri sendiri, benar-benar keluar dari ini. Saya datang pagi bukan karena saya dipuji, bukan karena saya mendapat imbalan, tapi saya datang pagi itu bagi guru ya, saya ingin mengajar dalam rasa hati yang fresh, pikiran yang fresh. Dengan jalan pagi saya lebih fresh, mengajar anak lebih menyenangkan. Atau anak-anak, saya pengen jalan pagi, biar saya belajar lebih semangat. Kalau saya jalan siang kan terburu-buru keringetan lumayan. Saya pengen jalan pagi, lebih fresh. Saya lebih semangat belajar saya. Jadi ntar bapak ibu guru kasih tugas apapun, siap. Gitu. Ya. Berikutnya, posisi kontrol. Ya. Terdapat 5 posisi kontrol yang dilaksanakan seorang guru. Posisi kontrol ini dilaksanakan seorang guru untuk apa sih? Menindak murid yang bersalah itu bisa. Apakah permasalahan di kelas itu hanya bisa diatasi dengan nomor 1?
pembuku. Kamu gak ngerjain PR. Kamu selalu bikin ulah anak bandel kamu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bilang orang yang lebih tinggi dari Bapak Ibu. Konteksnya juga adalah kamu anak bandel. Ngerjain PR juga bisa. Magang itu. Duduk di depan, diri di depan. Ya, apa yang dirasakan ketika dia harus sendiri di depan sendirian, teman-temannya ngetawain, ya tertawa, dalam hati dia senang banget kayaknya tertawa dari penderitaan saya, melihat ke gurunya takut, tapi besok dilanggar lagi. Tapi itu anak maluin kan. Bahkan ada anak yang tidak biasa duduk ketika dia duduk di depan, diri kan, angkat kaki sebelah, dia kan keping dua-duanya. Itu sampai tangan dingin Bapak. Ya, kalau udah seperti itu, yang salah siapa? Itu anak, teman-temannya atau gurunya. Apakah dia akan kapok? Bagi yang udah biasa, nggak apa-apa. Paling besok sudah diberi lagi. Paling besok dia udah minta guru lagi. Ya. Tapi bagi yang belum pernah, mah pokoknya besok aku mau masuk sekolah. Pak guru pakai hukuman itu kan. Aku serem lah. Pokoknya aku nggak mau masuk sekolah itu lagi kan. Pindah, pokoknya aku mau pindah. Ya. Kalau udah seperti itu, ya, anak tidak akan ada motivasi untuk belajar. Tidak akan ada motivasi untuk belajar. Makanya, paradigma seperti ini, posisi kontrol yang pertama sudah harus dibuang, Bapak. Karena menyebabkan anak nanti apa? Tekanan batin, ya. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Kita bisa lihat di sini, ya. Pembuat rasa bersalah, ya. Guru bercerama menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu. Contohnya, kamu kenapa melakukan itu? Bapak atau ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tidak menghargai bagaimana perasaan Bapak Ibu guru mendidik kamu. Bu guru sama Pak guru kecewa. Di situ anak-anak merasa, ya, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Aduh, kalau begini perasaanku nggak enak. Karena kan punya salah banget. Padahal kan Pak Guru nggak ngasih tahu. Nah, mereka akan menyangka, berbalik menyalahkan gurunya. Cuma tidak secara langsung, ya, tidak spontan, berdua dalam hati, ya. Lalu mereka berbohong, Pak, Bapak, bukan saya Pak yang melakukan, ya, bukan saya Bu yang melakukan. Anak akan menyangkal dan berbohong. Dan hal itu bisa berlangsung berkali-kali di masa depan. Secara tidak langsung kita sudah mendidik anak untuk memiliki sifat yang negatif, ya, menyangkal dan berbohong. Berikutnya, teman, ya, mulai ada perbaikan, tapi masih kurang bagus, ya, dalam posisi kontrol. Kenapa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Contoh, ada murid selalu dilindungi oleh guru. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan diantarkan akan mengajukan tugas, ya. Dan apa-apa, Bapak Guru atau Pak Guru yang kerjain nanti, yang bereskan Bapak Ibu Guru. Yang penting kamu tuh udah bikin. Jaring jelek, berarti kamu udah bikin. Ntar Bapak Ibu Guru yang beresin, biar bagus ya teman-temanmu.
besok-besok saya akan minta lagi ke Bapak atau Ibu. Pak, aku nggak bisa Pak, aku cuma bisa segini Pak. Dan anak-anak terus tidak ada teman dirinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemantau? Ya, dengan pemantau menghitung dan mengukur. Pertanyaan bunyi seperti apa peraturannya, apa konsekuensinya. Ketika anak melakukan salah, ayo, kamu boros ya, sanksinya apa? Kamu tahu nggak? Ya, konsekuensinya apa? Kamu tahu nggak? Seperti itu. Biarlah. Nah, anak-anak akan bagaimana? Kalau diawasi, mereka nurut. Tapi kalau wah guru nggak ada, langgar yuk, bolos yuk, ngajian PR yuk, ngajian tugas nggak ada pakai guru. Seperti itu. Anak akan menyesuaikan kalau diawasi. Bagaimana dengan kontrol diri manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru akan menstimulus anak dengan mengajukan pertanyaan. Ya, kira-kira apa yang kita yakini? Apa kamu yakin hal tersebut? Ya, kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu Pak? Bisa. Saya janji Pak nggak akan lakuin lagi Pak. Saya tahu Pak perbuatan saya salah Pak. Contohnya, ya. Dan hal ini menguatkan karakter, ya, menguatkan karakter dari individu itu sendiri. Berikutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi diantaranya ketiga: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas atau stabilizer di identity. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah. Ketika ada suatu permasalahan, kita akan menstabilkan identitas diri. Ya. Guru akan mencari tahu akar permasalahannya. Kenapa bisa terjadi suatu permasalahan di kelas atau di lingkungan sekolah? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Biasanya siswa akan bilang, perasaan tindakan saya benar Pak, Bu. Kayaknya saya nggak melakukan kesalahan. Nah, guru pun terkadang suka menunjang juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kalau anak mendapatkan kata-kata seperti ini, dia akan merasa, oh ternyata perbuatan saya nggak kira-kira anak itu masih dimaafkan. Bahkan menurut bapak atau ibu guru bilang, sebetulnya saya masih bisa melakukan hal lebih buruk dari ini, gitu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Secara tidak langsung sudah menyetujui perbuatan yang buruk. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu ketika kamu mengatakan sikap yang baik. Kalau perbuatan itu memang baik, positif, kita bisa arahkan. Tapi bila ada perbuatan yang negatif, hal ini secara tidak langsung menunjang anak untuk melakukan hal buruk di kemudian hari. Ya. Lalu bagaimana dengan menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan berdasarkan anak-anak sudah membuat keyakinan bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, biasanya ketika anak dikembalikan, oh iya ya Bu, kita berdasarkan keyakinan kelas, perbuatan yang saya lakukan itu salah. Tidak seharusnya saya melakukannya. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Di masa yang akan datang, saya akan memperbaiki diri saya. Saya nggak mau melakukan itu lagi. Itu merugikan saya dan orang lain. Bila anak sudah memiliki pemikiran seperti ini, mereka sudah memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus di kelas
ikhlas ya Bapak Ibu ya, karena saya alami. Penyelesaiannya di hari berikutnya. Kamu tahu dipanggil kenapa? Kira-kira yang kamu itu salah kira-kira bagaimana akan berarti ya? Seandainya mama ada di posisinya berarti bagaimana? Kecewa enggak? Menurut pengalaman yang telah kita buat, kira-kira apa yang harus kita lakukan Maya? Saya akan minta maaf kepada Zazia dan jika saya mengulanginya lagi, saya bersedia untuk mendapatkan sanksi yang telah disepakati. Alhamdulillah, sekarang Anda sudah ngerti mengenai kesepakatan kelas yang telah kita buat. Usaha Zazia, suaranya suka. Alhamdulillah, Zazia sudah datang. Sekarang, Maya, maaf ada temennya ya. Jadi tidak mengulangi ya. Tidak, maaf ya, mengulangi lagi. Oke Bapak Ibu, dari permasalahan tadi kita bisa mengetahui bahwa anak sebenarnya sudah menjalani segitiga restitusi. Ya, kita sebagai guru juga sudah menjalani segitiga restitusi bagaimana untuk menyikapi suatu permasalahan yang terjadi pada anak, bagaimana mencari penyelesaiannya, di mana anak akan dengan kesadaran diri sendiri bisa untuk memperbaiki atau tidak mengulangi di masa yang akan datang, tetapi anak tersebut tidak merasa dibias, tidak merasa dikabulkan oleh gurunya, tapi mereka akan dengan sadar sendiri, dengan sukarela meminta maaf kalau mereka melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya, terakhir tidak mengulangi di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya kita meningkat ke sesi tanya jawab. Ya, untuk tanya jawab ini saya akan minta kepada Bapak Mahadi untuk pada Bapak Mahadi untuk memimpin sesi tanya jawab. Terima kasih. Ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh paparan desiminasi tentang budaya disiplin, penerapan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kali ini ada yang ingin bertanya dan ada yang ingin menggali lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Barangkali ada ibu bapak yang akan bertanya, kami persilakan di sini. Baik, silakan kepada Bu Mena, dipersilakan untuk
bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terkait tadi pemaparan yang disampaikan sama Bu Neneng, ada sedikit yang saya tanyakan, mengapa budaya positif sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ehan atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, sehingga pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab sekaligus oleh Bu Neneng Komala. Barangkali Bapak Ibu, ya silakan Pak Fauzan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Mahdi atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Bu Neneng atas pemaparannya. Nah, di sini saya hanya bertanya sedikit tentang apa yang tadi dilakukan oleh Bu Neneng. Itu pertanyaannya, bagaimana sih cara guru mengoptimalkan hubungan baik dengan murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Itu aja dari saya pertanyaannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahadi, terima kasih juga kepada Ibu Eha dan Bapak Fauzan atas pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan mencoba menjawab satu persatu mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, mengapa budaya positif di sekolah sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Budaya positif sangat penting sekali dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, sehingga dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Yang hal ini membawa perubahan positif dalam diri siswa, dan hal ini sesuai sekali dengan 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita tidak hanya mendidik anak-anak secara akademis, tapi kita ingin juga anak-anak memiliki perubahan positif dalam diri mereka, yang hal itu berasal dari motivasi mereka secara internal. Ya, jadi anak-anak dapat melakukan perubahan positif dengan kesadaran diri sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara dari Bapak Fauzan, ya, bagaimana cara mengoptimalkan hubungan baik dengan murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita mengarahkan anak-anak agar bisa memiliki kemampuan bersikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mendidik melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid merasa merdeka dalam belajar yang sesuai dengan kondisi yang mereka miliki, ya, sesuai dengan kodrat agamanya, lalu membangun hubungan baik dengan orang tua dan juga para pemangku kebijakan atau stakeholder yang terkait. Demikian Bapak Mahadi, terima kasih. Bapak Fauzan, terima kasih. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelumnya saya sebagai pemateri ingin memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan, walaupun ada beberapa halangan, ya, gangguan teknis tadi sedikit, ya, yang agak mengganggu, tapi alhamdulillah berkat kesabaran Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Budaya positif adalah suatu budaya yang memang harus diterapkan khususnya bagi diri kita sendiri dan umumnya bagi lingkungan sekitar kita. Ya, tempat kita bekerja, mengajar, bagaimana kita menyebarkan hal positif, terutama bagi siswa kita, bagi murid kita, agar selalu berperilaku yang positif, terutama sekali sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak akan dengan mudah mentransfer hal-hal positif dan melakukan perubahan positif dalam diri mereka
hal itu dapat diterapkan sehari-hari, dibiasakan, sehingga anak-anak tidak perlu harus diawasi oleh gurunya, tidak perlu harus khawatir dengan konsekuensinya, tapi mereka dengan sadar diri dari motivasi internal mereka bahwa hal itu adalah hal yang perlu, hal yang penting mereka lakukan agar nanti di masa depannya mereka dapat memperoleh perubahan positif bagi diri mereka sendiri dan juga bagi lingkungan sekolah, sehingga di sekolah dapat memiliki perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat melakukan perubahan positif baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian seluruh paparan diseminasi budaya positif dalam hal ini yang akan diterapkan di lingkungan SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Neneng Komala dapat meningkatkan tentang pembelajaran dan kualitas yang lebih baik lagi. Baik, mari kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.